akan mempresentasikan penelitian kami, yaitu penelitian kualitatif dengan judul Umpan Balik Kinerja sebagai Pendorong Perkembangan Karir dan Loyalitas Generasi Z pada Studi Kasus Narasi Karyawan Retail dari mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Badra Rani dengan NIM 6423186. Saya Zalbas Nawati dengan NIM 6423151. Saya Siva Azhar Mahira dengan NIM 6423810. Saya Firda Putri-Aulia dengan NIM 6423166. Sebelum memulai materi penjelasan kami, saya akan sedikit menjelaskan poin-poin materi. Poin pertama adalah satu pendahuluan yang berisi latar belakang urusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Yang bab 2, tinjauan pustaka berisi landasan konseptual dan generasi, konteks generasi dan sektoral, dan landasan metodologi kualitatif. Pada bab 3 ada metode penelitian, riset penelitian, sasaran waktu dan penelitian, unit analisis, definisi komputasional, pemilihan informatif dan teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan dan teknik analisis data. Di bab 4 ada pembahasan, yaitu hasil dan pembahasan. Kemudian bab 5 ada penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Bab pertama, pendahuluan, berisi latar belakang. Sumber daya manusia atau SDM adalah aset terpenting dan pendorong keunggulan kompetitif. Manajemen SDM yang efektif sangat krusial. Generasi Z yang lahir tahun 1998 sampai 2010 kini menjadi segmen tenaga kerja dominan. Karakteristik utama yaitu digital natives, menuntut informasi real time dan memiliki ambisi karir yang tinggi. Feedback kinerja tradisional baik tahunan atau formal sering dianggap kurang relevan bagi Gen Z. Mereka membutuhkan feedback yang spesifik, instan, dan berorientasi pengembangan atau coaching. Sektor retail dipilih sebagai studi kasus karena dinamika kerja yang cepat, tingginya tingkat turnover, dan dominasi karyawan Gen Z. Dapat dilihat pada data di samping menunjukkan bahwa generasi Z menyukai keduanya, bertentangan dengan gagasan bahwa penguasaan teknologi berkorelasi langsung dengan kurangnya keinginan untuk berbelanja di toko. Gen Z memiliki hubungan yang kuat dengan teknologi yang membuat Instagram menjadi salah satu platform media sosial yang paling populer. Tampilan gaya dan visual yang menarik membuat tempat retail offline tempat yang ideal untuk pengambilan foto untuk dibagikan di media sosial. Berbelanja di dunia nyata memungkinkan pelanggan untuk mengiklankan kebiasaan belanja mereka kepada publik dengan cara yang tidak dapat mereka lakukan saat memesan secara online. Narasi harian memiliki peran penting dalam mengungkap realitas subjektif individu, khususnya dalam konteks umpan balik kinerja yang diterima Gen Z. Melalui narasi keseharian, peneliti dapat memahami bagaimana Gen Z memaknai feedback yang mereka terima, menghadapi dilema dalam tuntutan kerja retail yang cepat, serta mengembangkan strategi adaptasi terhadap sistem feedback yang ada menurut Ganot 2018. Pendekatan ini memungkinkan munculnya gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor non-struktural seperti emosi, persepsi, dan konteks sosial yang turut membentuk perilaku Gen Z. Misalnya, keputusan Gen Z untuk loyal tidak semata-mata dipengaruhi oleh aspek rasional seperti gaji atau kompensasi, tapi juga oleh pertimbangan emosional seperti rasa dihargai, peluang pertumbuhan dan transparan, dan kenyamanan dalam interaksi feedback. Dengan demikian, narasi harian menjadi sarana penting untuk menyingkap dinamika subjektif yang tidak selalu terlihat dalam data kuantitatif, serta membantu memahami bagaimana individu menegosiasikan pilihan dan menyesuaikan diri dalam mencapai perkembangan karir dan menumbuhkan loyalitas. Maka, penelitian ini dibuat dengan judul Umpan Balik Kinerja sebagai Pendorong Perkembangan Karir dan Loyalitas Generasi Z, Studi Kasus Narasi Karyawan Retail. Ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana narasi pengalaman karyawan generasi Z di sektor retail menggambarkan implementasi dan penerimaan terhadap umpan balik kinerja yang mereka terima. Yang kedua, dalam persepsi dan narasi karyawan generasi Z di sektor retail, sejauh mana umpan balik kinerja berperan sebagai pendorong utama dalam memfasilitasi dan mewujudkan perkembangan karir mereka. Yang ketiga, bagaimana umpan balik kinerja menurut narasi pengalaman karyawan generasi Z di sektor retail memengaruhi dan membentuk tingkat loyalitas mereka terhadap perusahaan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang
Pertama, untuk mengidentifikasi bentuk dan mekanisme umpan balik kinerja yang diterapkan pada karyawan generasi Z di sektor retail. Yang kedua, untuk menganalisis persepsi dan pengalaman narasi karyawan generasi Z di sektor retail mengenai efektivitas umpan balik kinerja sebagai pendorong perkembangan karir mereka. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana umpan balik kinerja memengaruhi tingkat loyalitas karyawan generasi Z terhadap perusahaan retail tempat mereka bekerja. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Itu ada dua. Yang pertama manfaat teoritis untuk pembaca, dan yang kedua manfaat praktis bagi perusahaan retail dan bagi karyawan Gen Z. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Umpan balik kinerja. Definisi umpan balik: proses di mana karyawan menerima informasi mengenai efektivitas kinerjanya baik dari manajer, rekan kerja maupun sistem. Dalam konteks yang dinamis ini, umpan balik kerja menjadi instrumen kritis, berfungsi sebagai data navigasi bagi individu dalam proses penempatan tujuan, membantu mereka mengkalibrasi tujuan pengembangan diri yang relatif berdasarkan kualitas kekuatan dan identifikasi kesenjangan keterampilan pengembangan diri yang relatif berdasarkan kualitas kekuatan dan identifikasi kesenjangan keterampilan dan dalam penentuan jalur karir yang non-linear. Sejalan dengan karang teoris ini, penelitian yang berfokus pada umpan balik kerja sebagai pendorong pengembangan karir dan loyalitas Gen Z, yaitu studi kasus narasi karyawan retail. Secara spesifik bertujuan untuk menyelidiki bagaimana mekanisme feedback tersebut secara efektif dan career pathing bagi generasi Gen Z. Sebuah kelompok yang dikenal mencari feedback cepat dan relatif nilai-nilai dengan harapan dapat memperkuat loyalitas mereka meskipun berada dalam lingkungan kerja retail yang sering kali cair dan tidak terikat batas. Perkembangan karir Gen Z, seringkali pengalaman dari dan kerja individu sepanjang hidup yang mempengaruhi arah dan kelanjutan karir. Konsep karir yang dikelola oleh individual, bukan perusahaan. Karakteristik utama yaitu nilai dan kemampuan adaptasi. Gen Z tidak hanya mencari keamanan pekerjaan, tetapi keamanan keterampilan. Mereka menghargai peluang belajar. Umpan balik berfungsi sebagai peta jalan untuk karir protean, memberikan data spesifik tentang keterampilan mana yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pribadi, menjadi entrepreneur atau kepala toko. Loyalitas karyawan Gen Z. Definisi loyalitas yaitu tingkat ikatan psikologis dan emosional seorang karyawan terhadap organisasi yang mempengaruhi keputusan mereka untuk bertahan. Jenis loyalitas: efektif, bertahan karena ingin bertahan. 2. Continuous, bertahan karena perlu bertahan. 3. Normatif, bertahan karena merasa wajib bertahan. Bagi Gen Z, loyalitas efektif adalah yang paling signifikan untuk retensi. Mereka harus merasa dihargai, diinvestasikan, dan memiliki makna dalam bekerja. Karyawan akan lebih loyal jika mereka merasa perusahaan telah memberi mereka sesuatu yang bernilai atau feedback sebagai balasan atas kinerja mereka. Selanjutnya di sini ada landasan metodologi kualitatif. Studi kasus naratif. Narasi adalah sebuah bentuk wacana yang sasarannya utamanya adalah tindakan yang dijalani dan dirangkaikan menjadi sebuah pariwisata yang terjalin dalam satu kesatuan. Atau narasi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi. Narasi merupakan unit analisis yang paling tepat karena perkembangan karir dan loyalitas pada Gen Z, khususnya di sektor retail, adalah fenomena subjektif yang syarat akan makna personal, yang mana tidak dapat diukur secara memadai hanya melalui data kuantitatif atau survei sederhana. Yang kedua, senjangan penelitian. 1. Kuantitatif mengukur hubungan, bukan makna. Penelitian terdahulu berhasil mengukur hubungan dan dampak variabel, pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas. Namun, studi kuantitatif gagal menangkap bagaimana umpan balik diinterpretasikan dan diinternasionalisasikan oleh Gen Z. 2. Kesenjangan konteks.
Belum adanya studi kasus narasi karyawan retail yang spesifik dan mendalam. Kajian kualitatif yang ada generasi Gen Z pun masih bersifat umum. 3. Kebutuhan narasi. Terdapat kebutuhan kritis untuk mengungkap narasi pengalaman Gen Z mengenai feedback yang berhubungan ke pengembangan karir, karena hal ini adalah kunci untuk merancang sistem MSDM yang efektif di sektor retail. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan studi kasus naratif. Desain studi kasus naratif dipilih karena unit analisisnya adalah cerita atau narasi pengalaman karyawan Gen Z di sektor retail. Tujuan utama studi ini adalah untuk memperoleh pemahaman utuh mengenai bagaimana dan mengapa umpan balik kinerja yang diterima diinterpretasikan oleh Gen Z memengaruhi soal setting perkembangan karir mereka dan membentuk tingkat loyalitas mereka terhadap perusahaan. Penelitian ini bersifat eksploratif dan deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam makna subjektif dari pengalaman feedback dalam konteks kerja retail. Sasaran dan waktu penelitian. Sasaran studi kasus ini adalah karyawan Gen Z yang bekerja di sektor retail dan memenuhi kriteria spesifik. Pemilihan kasus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor retail secara umum merupakan lingkungan yang representatif karena dinamika kerjanya menuntut kinerja tinggi, memiliki tingkat turnover karyawan yang kompetitif, dan didominasi oleh populasi tenaga kerja frontliner Gen Z. Fokusnya adalah pada pengalaman individu yang bekerja di lingkungan retail. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 2 minggu, terhitung mulai dari 7 sampai dengan 21 Oktober 2025. Mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, wawancara naratif, hingga tahap transkripsi dan analisis awal narasi. Selanjutnya, yaitu unit penelitian. Unit analisis ini secara spesifik mempresentasikan fokus studi kasus naratif, yaitu cerita, perspektif, dan interpretasi subjektif individu mengenai interaksi mereka dengan sistem umpan balik kinerja. Definisi konseptual. 1. Umpan balik kinerja atau performance feedback. Umpan balik kinerja didefinisikan secara konseptual sebagai proses komunikasi yang berkelanjutan, spesifik dan konstruktif dari atas atau sistem perusahaan pada karyawan Gen Z mengenai kinerja, perilaku, dan area yang perlu ditingkatkan. 2. Pengembangan karir atau career development. Pengembangan karir didefinisikan sebagai proses yang dikelola oleh individu atau karir protean di mana karyawan Gen Z secara aktif merencanakan, mengelola, dan meningkatkan keterampilan mereka untuk mencapai tujuan profesional dan psikologis. 3. Loyalitas karyawan atau employee loyalty. Loyalitas karyawan didefinisikan sebagai keterikatan emosional atau loyalitas afektif dan komitmen Gen Z untuk tetap bertahan dan berkontribusi maksimal pada perusahaan retail tempat mereka bekerja. Secara konseptual, loyalitas dianalisis melalui lensa teori pertukaran sosial, di mana tingkat loyalitas didasarkan pada perasaan dihargai dan diinvestasikan oleh organisasi. 4. Generasi Gen Z. Generasi Z adalah subjek utama penelitian, yaitu individu yang lahir antara tahun 1998 hingga 2010 yang bekerja sebagai tenaga frontliner di sektor retail. 5. Sektor retail. Sektor retail adalah konteks operasional studi kasus, yaitu lingkungan kerja yang dicirikan oleh dinamika cepat, interaksi pelanggan yang intens, dan tingkat turnover yang tinggi. 6. Narasi pengalaman. Narasi pengalaman adalah unit analisis studi ini. Konsep ini merujuk pada cerita, interpretasi, dan makna subjektif yang disampaikan secara verbal oleh informan Gen Z. Selanjutnya, pemilihan informan dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus naratif dengan berfokus pada penggalian cerita pengalaman karyawan secara tunggal dan mendalam. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria karyawan Gen Z di sektor retail yang memiliki pengalaman substansial dalam menerima umpan balik kinerja. Teknik pengumpulan data
utama dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara mendalam. Teknik ini didukung oleh observasi difokuskan pada konteks kerja retail yang meliputi yang pertama ada dinamika interaksi antara manajer dan karyawan Gen Z saat check-in atau sesi pemberian masukan. Yang kedua, perilaku dan reaksi emosional subjek terhadap lingkungan kerja yang suportif atau menekan. Yang ketiga, kepatuhan operasional atau SOP yang memicu umpan balik kinerja yang cepat. Selanjutnya, metode pengolahan dan teknik analisis data. Metode pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak narasi pertama diperoleh. Mengikuti model yang terdiri dari 3 alur kegiatan yang saling terkait atau Miles dan Huberman 1994. 1. Reduksi data atau data reduction, yaitu proses pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data naratif yang sangat banyak dari transkrip wawancara dan catatan observasi. 2. Penyajian data atau data display, yaitu narasi yang diorganisasikan dalam bentuk matriks tematik atau profil kasus narasi untuk setiap informan. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan penemuan pola dan keterkaitan antara kualitas feedback yang diterima Gen Z dengan keputusan mereka untuk stay atau loyal atau leave atau mencari karir lain. 3. Penarikan kesimpulan atau conclusion drawing atau verification, yaitu kesimpulan awal ditarik berdasarkan pola tematik yang ditemukan dari narasi. Kesimpulan kemudian diverifikasi secara berulang dengan cara mentah atau transkrip dan observasi. Untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan, terutama dalam mengkonfirmasi bagaimana Gen Z memaknai feedback sebagai bentuk pertukaran sosial dan mendorong karir. Selanjutnya ada bab 4 yaitu pembahasan. Materi pertama, temuan utama atau 3 pilar efektivitas umpan balik kinerja Gen Z. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan karyawan Gen Z di sektor retail. Analisis data menghasilkan 3 tema utama yang menjawab rumusan masalah. Yang pertama, penerimaan umpan balikan, yaitu umpan balik yang diterima Gen Z harus bersifat kontinu dan real time dan harus memiliki transparansi yang tinggi. Yang kedua ada dampak karir. Umpan balik yang efektif berfungsi sebagai kompas karir dan mendorong karir protean mereka. Yang ketiga ada dampak loyalitas, yaitu feedback menjadi faktor utama dalam membangun loyalitas efektif melalui perasaan dihargai dan diinvestasikan. Selanjutnya materi kedua, tuntunan karyawan Gen Z terhadap umpan balik. Karyawan menarasikan bahwa umpan balik harus segera diberikan atau relevan dengan karakteristik digital natives dan spesifikasi pada insiden atau tugas tertentu. Quote kunci informan, "Saya butuh tahu salah saya sekarang, bukan 6 bulan lagi." Gen Z lebih menyukai feedback yang bersifat coaching atau pengembangan daripada sekedar penilaian atau evaluasi. Fokus harus pada kekuatan dan solusi untuk kelemahan. Temuan ini mendukung literatur yang menyatakan pergeseran dari tradisional performance appraisal menjadi dialog kinerja berkelanjutan yang sangat penting untuk memotivasi generasi Gen Z atau generasi Z. Kurangnya feedback yang jujur atau feedback yang diberikan dengan emosi negatif menurunkan motivasi kerja secara drastis. Selanjutnya materi yang ketiga, umpan balik mengaktifkan karir protean. Umpan balik yang spesifik memungkinkan Gen Z untuk mengetahui skill gaps mereka dengan jelas dan membuat target karir yang ambisius. Misalnya menjadi store manager atau owner waralaba. Quote kunci informan, dari feedback itu saya tahu skill apa yang kurang baik buat naik jabatan. Feedback memperdayakan mereka untuk mengambil kendali penuh atas jalur karir mereka, sesuai dengan konsep karir protean. Mereka menggunakan feedback sebagai data navigasi pribadi. Karyawan yang mendapatkan umpan balik yang terkait dengan peluang promosi atau pelatihan menunjukkan inisiatif yang lebih tinggi. Ini membuktikan bahwa Gen Z mencari skill security dari jalur yang jelas. Jika feedback mengarah pada pelatihan atau proyek baru, hal ini dirasakan sebagai investasi organisasi pada diri mereka, memperkuat motivasi untuk berprestasi. Materi selanjutnya, keterikatan emosional atau loyalitas dan rasa dihargai. Loyalitas Gen Z sangat didorong oleh perasaan dihargai dan diakui secara kontinu, bukan hanya oleh kompensasi. Umpan balik positif menjadi validasi emosional.
Quote kunci informan, dihargai itu bukan cuma dari gaji, tapi dari diakui kalau kerja kita bagus. Feedback positif dan investasi pengembangan melalui coaching diartikan sebagai pertukaran sosial yang adil. Organisasi memberi karyawan membalas dengan loyalitas efektif dan niat bertahan atau low turnover intention. Kegagalan komunikasi dan ketidakjelasan reward setelah feedback konstruktif akan memicu turnover intention. Gen Z tidak akan bertahan jika merasa usahanya tidak dihargai atau tidak diinvestasikan. Umpan balik kinerja adalah jantung dari strategi retensi Gen Z di retail, karena secara simultan memenuhi kebutuhan mereka akan pengembangan diri dan validasi emosional. Selanjutnya, bab 5 yaitu bab penutup. Kesimpulan dari presentasi kali ini, umpan balik kinerja adalah instrumen sentral yang multidimensi, krusial bagi pengalaman kerja karyawan Gen Z di sektor retail. Umpan balik yang efektif bagi Gen Z harus bertransformasi menjadi dialog coaching yang berkelanjutan, transparan, dan spesifik, atau mendukung pembelajaran secara real time. Feedback berfungsi sebagai kompas karir, secara langsung memandu karyawan Gen Z untuk mengidentifikasi skill gaps dan mengolah karir protein mereka menuju target ambisius. Umpan balik atau khususnya yang positif dan berbasis pengembangan adalah pendorong utama loyalitas efektif. Hal ini menciptakan rasa dihargai dan diinvestasikan oleh organisasi. Teori pertukaran sosial. Kegagalan dalam memberikan feedback yang berkualitas tinggi dan real time akan secara langsung memicu tingginya turnover intention atau keinginan pindah kerja di kalangan karyawan Gen Z. Selanjutnya ada saran dan rekomendasi praktis. Yang pertama, formalisasi dialog coaching. Desain ulang sistem feedback agar lebih fokus pada pembinaan dan pengembangan keterampilan daripada sekedar rating kinerja masa lalu. Saran yang kedua, jalur karir transparan atau perusahaan retail harus merancang jenjang karir yang jelas dan struktur. Misalnya, dari sales associate menjadi supervisor dan menjadi storage manager yang dihubungkan langsung dengan hasil feedback. Saran yang ketiga, pelatihan feedback manager. Berikan pelatihan intensif kepada manajer ini agar mereka mampu memberikan feedback yang spesifik, tidak menghakimi, dan berorientasi solusi. Dan saran yang keempat atau saran terakhir, investasi pada skill security. Kaitkan feedback dengan peluang pelatihan atau proyek pengembangan diri untuk memenuhi kebutuhan Gen Z akan karir tanpa batas dan skill security. Saran penelitian selanjutnya yaitu disarankan melakukan penelitian kuantitatif untuk menguji generalisasi temuan ini atau studi kasus kualitatif di sektor lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.